Tato Taoti yang tiba-tiba muncul di punggungku, benar-benar membuatku menghabiskan segalanya hanya dalam 3 tahun. Warisan puluhan juta dari orang tuaku, pada akhirnya, aku malah kelaparan. Terbaring di selokan, menunggu mati menyusul mereka. Tepat saat kesadaranku mulai memudar, terdengar suara di kepalaku, mengumumkan dimulainya game penentu nasib negara. Awalnya kukira cuma halusinasi sebelum mati. Tapi siapa sangka, detik berikutnya, aku malah diteleportasi ke tengah gurun pasir. Aku yang masih kebingungan, langsung menelan pasir untuk menenangkan diri. Tak disangka, aku malah membangkitkan sistem evolusi pemangsa. Cukup dengan melahap apa saja, aku bisa mendapatkan berbagai macam kekuatan. Saat ini, dengan wajah cengok, aku menatap gurun pasir yang luas tak berujung ini. Aku jadi teringat lagi dengan informasi di kepalaku tadi. Bayangkan saja, dari 5 miliar orang di dunia, hanya 200 yang dipilih ikut game ini. Dan sialnya, malah aku selemah ini yang terpilih. Sekarang, mau gerak saja susahnya minta ampun. Terus gimana caranya menang? Jangan-jangan, negara kita bakal hancur lebur gara-gara aku? Apa mending aku telan pasir saja sekalian buat bunuh diri? Biar negaraku bisa ganti pemain untuk selesaikan game ini. Oke, mari kita lakukan. Memikirkan itu, dengan susah payah aku meraup segenggam pasir dan memasukkannya ke mulutku. Ting, berhasil melahap pasir. Fisik bertambah 0,1. Poin evolusi bertambah 0. Sistem evolusi pemangsa berhasil ditautkan. Melalui proses menelan apapun, Anda akan mendapatkan poin evolusi. Poin evolusi bisa digunakan untuk mengembangkan tato garis keturunan. Tato yang Anda miliki saat ini, Taoti level 0. Silakan buka kunci di toko sistem untuk tato garis keturunan lainnya. Ini sukses bikin aku cengok lagi. Gila, beneran dong. Ternyata ini sistem, jadi apa saja bisa kumakan? Tato garis keturunan Taoti, pantas saja selama ini makanku rakus banget. Hati yang putus asa ini mendadak membara. Aku terus meraup pasir dan menelannya bulat-bulat. Di telingaku terus berbunyi notifikasi fisik bertambah 0,1. Sementara itu, penonton di ruang siaran negara kita langsung dibuat melongo. Si kurus ini kok makin dilihat makin kelihatan bodoh, ya? Baru kali ini aku lihat ada orang makan pasir. Dia kelaparan parah kali, ya? Nggak bakal sakit perut tuh. Bisa gawat kalau dia sampai sakit di tengah gurun begini. Di sisi lain, penonton dari negara asing mulai ikut-ikutan mengejek. Hahaha, pemain negara itu lagi ngelawak, ya? Ampun deh, asli bikin ngakak. Bisa-bisanya dia makan pasir. Wah, negara itu pasti bakal mutlak jadi juara paling buncit nih. Penonton negara kita yang melihat komentar-komentar itu bahkan tidak punya harga diri buat membalas. Yah, lagi pula perwakilan negara lain. Paling apes juga seorang atlet. Cuma perwakilan kita, yang badannya kerempeng begini, tepat pada saat itu, sebuah pengumuman tiba-tiba menggema. Area terlarang pertama adalah zona kematian pasir berapi. Tugasnya adalah bertahan hidup di sana selama 7 hari. Setelah 7 hari, berdasarkan status nasib perwakilan negara, akan dilakukan pemeringkatan. Setiap negara akan mendapatkan hadiah atau hukuman mematikan yang setimpal. Setiap kali pemain mati, umur seluruh penduduk di negaranya akan berkurang 1 tahun. Aku langsung tersentak mendengar pengumuman itu. Lalu, aku mengecek hadiah dari menelan pasir tadi. Tapi siapa sangka hadiahnya makin lama makin kecil. Pada akhirnya, fisikku cuma nambah 0,001. Untungnya, aku dapat skill pasif tahan panas level 1. Dengan begini, aku bisa bertahan hidup lebih lama di gurun yang panas ini. Setelah itu, aku memutuskan pergi dari sini untuk mencari peluang lain. Namun, baru saja aku mau berdiri, suara pengumuman tadi mendadak bergema lagi. Peserta dari negara Sayu telah gugur. Umur seluruh rakyat negara Sayu berkurang 1 tahun. Keberuntungan negara berkurang 10 poin. Peserta dari negara Donying telah gugur. Umur seluruh rakyat negara Donying berkurang 1 tahun. Keberuntungan negara berkurang 10 poin. Kematian mendadak ini sontak membuat semua orang syok berat. Tewasnya cepat banget, kan? Akhirnya, semua orang langsung masuk ke siaran langsung kedua peserta itu untuk cari tahu apa yang terjadi. Ternyata,
Di tubuh mereka berdua ada beberapa ekor semut kuning sebesar kepalan tangan yang merayap. Semut-semut itu sedang menggerogoti jasad mereka. Melihat pemandangan mengerikan ini, para penonton langsung merinding ketakutan. Asli, ini seram banget. Wow, baru kali ini aku lihat semut segede gaban begitu. Siapapun yang ketemu pasti langsung tewas. Ya ampun, semoga peserta dari negara kita nggak ketemu sama semut monster tanah hangus ini. Sementara itu, di siaran langsung negara Huaxia, tiba-tiba ada yang teriak. Coba kalian lihat deh, di belakang Linmo itu apaan? Jangan-jangan itu semut monster tanah hangus, ya? Astaga, beneran semut monster tanah hangus. Kenapa negara Huaxia kita sial banget, sih? Baru juga mulai udah ketemu monster begituan. Linmo, buruan lari. Padahal, saat ini aku cuma jalan lurus ke depan. Aku sama sekali nggak sadar ada semut monster itu di sekitarku. Orang-orang di luar cuma bisa nonton siaran langsungnya. Mereka sama sekali nggak bisa ngasih tahu atau peringatan ke peserta negaranya. Habis sudah kita, sisa umurku aja udah nggak banyak. Nggak sanggup aku kalau harus dipotong lagi. Si Linmo ini bodoh banget, sih. Menengok ke belakang aja nggak bisa. Apa? Tapi, kejadian selanjutnya sukses bikin para penonton melongo. Setelah digigit, aku langsung berbalik badan. Cuma tinggal angkat kaki, lalu, bam, satu semut monster mati terinjak. Nggak cuma itu, aku langsung melempar semut monster itu ke dalam mulutku. Memakan semut monster tanah hangus. Kekuatan bertambah 1, stamina bertambah 2, kecepatan bertambah 3, poin evolusi bertambah 1, poin bertambah 1, mendapatkan kemampuan pasif, anti racun level 1. Saat warga negara Huaxia masih pada cengok, tiba-tiba muncul sebuah pengumuman. Pengumuman, peserta dari negara Huaxia adalah yang pertama berhasil menghabisi monster liar. Sebagai hadiah, umur seluruh rakyat negara Huaxia bertambah 1 tahun. Keberuntungan negara bertambah 10 poin. Mendengar pengumuman itu, seketika seluruh warga Huaxia langsung bersorak kegirangan. Gila bener, Linmo ternyata yang pertama kali berhasil basmi monster liar, dong. Mulai sekarang, aku jadi penggemar garis kerasnya Linmo. Awas aja kalau ada yang berani jelek-jelekin dia. Seriusan, umur kita langsung nambah setahun? Sumpah, kayak mimpi aja. Orang kurus ternyata bisa seganas itu. Bentar, tadi kayaknya ada netizen luar negeri yang ngeledek peserta kita, kan? Mana bisa dibiarin, aku mau mampir ke siaran langsung mereka buat balas maki-maki. Tentu saja, warga dari negara lain juga melihat pengumuman ini. Kurang ajar, kenapa malah negara Huaxia yang dapat tebasan pertama? Peserta dari negara Donying sama sekali nggak boleh kalah dari Huaxia. Inikah kehebatan peserta dari Huaxia? Sumpah, ini terlalu gila. Masa semut monster tanah hangus dijadiin camilan? Dia itu lagi cari mati apa gimana, sih? Padahal satu gigitan dari semut itu aja bisa bikin manusia lumpuh total. Terus kenapa Linmo santai banget kayak nggak kerasa apa-apa? Jangan-jangan dia curang, ya? Sementara itu, di dalam arena pertaruhan nasib negara, aku sama sekali belum puas setelah memakan satu semut monster itu. Padahal, di pahaku udah ada beberapa semut monster yang merayap dan menggigitiku dengan ganas. Tapi, hal itu sama sekali nggak ngaruh buatku. Memakan semut monster tanah hangus. Kekuatan bertambah 1, stamina bertambah 2, kecepatan bertambah 3, poin evolusi bertambah 1, poin bertambah 1. Mendapatkan satu peti harta karun tingkat S berhasil melahap monster semut tanah hangus. Kekuatan bertambah 1, ketahanan fisik bertambah 2, kecepatan bertambah 3, poin evolusi bertambah 1, poin bertambah 1. Mendapatkan satu pecahan memori tingkat S. Dengan cepat, aku melahap habis 20 monster semut tanah hangus itu. Bahkan rasanya, aku masih belum kenyang. Makan besar kali ini bukan cuma memberiku 2 item baru, tapi yang paling bikin aku senang, akhirnya aku bisa membangkitkan garis keturunan Taoti. Tanpa ragu, aku langsung memasukkan semua poin evolusi ke garis keturunan Taoti. Ding, peringatan, tuan rumah baru pertama kali membangkitkan garis keturunan Taoti. Rasa sakitnya akan sangat luar biasa. Harap ditahan. Mendengar peringatan itu,
Aku cuma bisa tersenyum sinis dalam hati. Memangnya seberapa sakit sih? Cepatlah mulai. Sial, sakit banget. Ada apa ini? Jangan-jangan Lin mau keracunan? Ya iyalah, sekali lahap langsung makan monster semut tanah hangus sebanyak itu. Kalau dia nggak keracunan, itu baru namanya aneh. Sementara itu, di ruang siaran langsung luar negeri, seorang pakar bertahan hidup yang sangat terkenal, Ed, melihat situasi dari perwakilan Tiongkok ini dan langsung memberikan komentar. Pemain dari Tiongkok ini nyalinya boleh juga, tapi sayangnya, dia sama sekali tidak paham ilmu bertahan hidup di alam liar. Makhluk seperti itu jelas tidak boleh sembarangan dimakan. Kurasa, dalam waktu kurang dari 1 menit, pemain Tiongkok ini pasti akan mati keracunan. Benar saja, tepat di menit pertama, tubuhku langsung terkapar kaku tanpa bergerak sedikit pun. Melihat hal itu, seluruh penonton luar negeri langsung kegirangan. Wah, Tuan Ed memang hebat, tebakannya akurat banget. Ternyata pemain Tiongkok itu orang bodoh yang gak punya akal sehat. Orang normal juga tahu kali, jangan sembarangan makan barang aneh. Namun, di saat penonton luar negeri asyik mengejek dan mencibir, pemandangan berikutnya sukses bikin mereka semua melongo kaget. Mereka melihatku, yang perlahan-lahan kembali duduk. Selamat, tuan rumah berhasil membangkitkan garis keturunan Taoti, mendapatkan kekuatan Taoti tingkat SSS. Kini, segala hal bisa dilahap, mendapatkan keahlian khusus, cakar pembelah langit level 1, melihat perubahan luar biasa pada tubuhku ini. Aku jadi semakin bersemangat mengikuti game takdir negara ini. Gila, semua barang di sini ternyata bisa kumakan. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung melangkah menuju peti harta karun tingkat S. Astaga, apa dia bangkit dari kubur? Sebegitu menggodanya kah peti itu, sampai mayat pun nekat bangun buat membukanya. Menurut kalian, apa isi peti harta karun tingkat S itu? Mungkin makanan, atau jangan-jangan persediaan air bersih? Namun, siapa sangka, aku malah langsung menggigit peti harta karun tingkat S itu. Terdengar suara benturan keras. Dan peti harta karun itu kini memiliki bekas gigitan gigi. Hahaha, sumpah bikin ngakak. Tadi waktu si Lin Mo ini ngebunuh monster semut tanah hangus, kukira dia itu hebat banget. Loh, tapi sekarang kelihatan jelas kalau otaknya si Lin Mo ini agak miring. Jangan-jangan dia beneran berubah jadi zombie? Sementara itu, aku cuma bisa menatap pemberitahuan sistem yang muncul di depanku. Dan akhirnya menyerah untuk melahap peti itu hidup-hidup. Peringatan untuk tuan rumah. Sebelum dibuka, peti harta karun dilindungi oleh hukum misterius dan sama sekali tidak bisa dihancurkan. Silakan buka peti terlebih dahulu sebelum melahapnya. Sialan, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Gara-gara peti ini, gigiku hampir saja rontok. Sambil menggerutu, aku pun mengulurkan tangan dan membuka peti harta karun tingkat S itu. Mendapatkan senjata tingkat S, 1 buah pistol Desert Eagle, lengkap dengan 100 butir peluru. Pengumuman, pemain dari negara Tiongkok menjadi orang pertama yang berhasil membuka peti harta karun. Umur seluruh rakyat Tiongkok bertambah 1 tahun. Poin takdir negara bertambah 10. Begitu pengumuman itu muncul di seluruh ruang siaran langsung, para penonton luar negeri langsung memaki-maki penuh amarah. Mana mungkin, bukannya barusan si pemain Tiongkok itu lagi gigit-gigit peti ya? Wah, nggak ngangka hadiahnya sebanyak ini. Tambahan umur 1 tahun penuh. Aku kan keturunan Tiongkok, tapi kewarganegaraanku Federasi Elang. Kenapa umurku nggak ditambahin juga? Sementara itu, seluruh rakyat Tiongkok bersorak gembira. Banyak banget yang pamer kalau keluarga mereka itu punya minimarket. Nanti kalau Lin Mo udah keluar, kita harus kasih dia makan sampai puas. Di sisi lain, aku justru lagi asyik mainin pistol Desert Eagle di tanganku. Tapi sekarang beda cerita. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung menggigit dan menelan pistol itu ke dalam perutku. Berhasil menelan Desert Eagle tingkat S. Mendapatkan kemampuan pasif,
kulit tembaga tulang besi level 1. Wah, aku dapat keahlian baru lagi, nih. Setelah itu, tatapanku langsung tertuju pada peti harta karun tingkat S di sana. 1 menit kemudian, peti itu sudah ludes kumakan sampai bersih tak tersisa. Berhasil menelan peti harta karun tingkat S. Kekuatan bertambah 2, daya tahan tubuh bertambah 10, poin evolusi bertambah 5, mendapatkan dimensi penyimpanan level 1, kulit tembaga tulang besi level 1 naik menjadi level 2. Mataku langsung berbinar begitu melihat dimensi penyimpanan ini. Ini sih barang bagus banget, kedepannya, kalau mau bawa barang apapun bakal jadi jauh lebih praktis. Setelah itu, aku mengeluarkan serpihan ingatan yang jatuh dari monster semut tanah hangus dan mulai memeriksanya. Dari ingatan monster itu, aku baru tahu kalau ternyata ada genangan air di dekat sini. Di tengah gurun begini, air itu hal yang paling penting. Kalau enggak, sehebat apapun dirimu, kau pasti bakal mati kehausan. Aku pun langsung berjalan menuju ke genangan air itu. Lagi pula, rasa pasir dan daging monster nyamuk tanah hangus tadi itu benar-benar gak enak. Udah saatnya aku cari menu makanan yang baru. Dengan begini, urusan makanan dan minumanku sudah aman. Aku cuma perlu makan sebanyak-banyaknya biar Tiongkok bisa jadi juara 1. Belasan menit kemudian, aku sudah melewati lebih dari separuh perjalananku. Tiba-tiba, suara tembakan menarik perhatianku. Aku buru-buru memanjat dan mengintip dari balik bukit pasir. Dan pemandangan di depanku ini sukses bikin aku syok berat. Ada seekor serangga emas raksasa berdiameter 1 meter yang lagi ngejar-ngejar seseorang bersenapan mesin. Orang itu ternyata peserta dari negara beruang utara. Wajahnya pucat pasi ketakutan. Sambil jalan mundur, dia terus menembakkan senapannya secara membabi buta ke arah serangga emas itu. Tapi anehnya, peluru-peluru yang mengenai tubuh serangga itu sama sekali nggak mempan dan nggak melukainya sedikit pun. Begitu pelurunya habis, peserta dari negara beruang utara itu langsung lemas dan jatuh terduduk di tanah. Dengan cepat, serangga cangkang emas itu merayap ke hadapannya. Hanya dengan satu gigitan, serangga itu langsung mengirimnya ke akhirat. Peserta dari negara beruang utara tewas. Umur seluruh warga negara beruang utara berkurang 1 tahun. Keberuntungan negara berkurang 10 poin. Saat itu juga, semua penonton di ruang siaran langsung benar-benar gempar. Mereka semua menatap layar dengan wajah syok dan gak percaya. Gila, yang bener aja. Ditembaki peluru aja cangkangnya gak tembus. Peserta negara beruang utara mentalnya tempe banget sih. Masa ditakuti sedikit langsung lemas jatuh ke tanah. Malu-maluin banget, sumpah. Waduh, kenapa Lin Mo dari Tiongkok malah cuma diam nonton di sana? Lari, wow, kalau sampai ketahuan sama serangga cangkang emas itu, kelar udah hidup lo. Tapi, melihat Lin Mo tengkurap di sana tanpa bergerak sedikit pun, para penonton akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Asalkan nunggu serangga cangkang emas itu pergi dari sana, Lin Mo baru bisa lanjut jalan dengan aman tanpa masalah. Tapi di saat yang sama, otakku justru lagi berpikir keras, gimana ya caranya ngalahin serangga raksasa ini? Berpikir selesai, aku pun langsung memasukkan sisa poin evolusiku ke dalam garis keturunan Tao Ti. Pas aku lihat status kekuatanku yang sudah tembus di angka 40 poin, aku sendiri sampai menarik napas saking takjubnya. Sekarang, kekuatanku sudah 5 kali lipat lebih besar dibanding saat aku baru masuk ke sini. Apalagi ditambah kemampuan khusus, cakar perekah langit. Sekali cakar aja, jangankan daging, balok besi pun pasti hancur lebur. Ngapain juga aku harus takut? Dengan sekali lompatan, aku melesat turun dari bukit pasir itu, lalu berlari sekencang-kencangnya ke arah serangga cangkang emas. Serangga itu kebetulan lagi asyik merobek-robek mayat peserta dari negara beruang utara. Begitu melihatku tiba-tiba muncul, dia langsung membuang mangsanya dan beralih mengejarku. Sementara itu, para penonton di Tiongkok yang melihat kejadian gila ini, suasana tiba-tiba jadi tegang banget. Abis sudah semuanya, Lin Mo ini kok nekat banget sih? Mulutnya doang yang jago, tapi fisiknya kan lemah. Peluru aja nggak mempan lawan serangga cangkang emas itu. Lin Mo, cepetan lari, jangan lawan serangga cangkang emas. Sayangnya, aku sama sekali nggak bisa lihat komentar mereka.
Dengan cepat aku sudah berada di dekat serangga cangkang emas itu. Saat ini, cakar tak kasat mata mulai terbentuk di tangan kananku. Diiringi suara benturan keras. Serangga cangkang emas itu langsung tewas seketika. Setelah itu, aku gak basa-basi lagi. Langsung kumakan di tempat. Penonton di ruang siaran langsung semuanya pada melongo keheranan. Lalu kolom komentar langsung meledak. Gue ngaku, gue udah ngeremehin Lin Mo. Apa jangan-jangan dia ini master bela diri fisik yang legendaris itu? Peluru aja gak bisa nembus cangkang serangga cangkang emas. Tapi Lin Mo bisa ngancurin cuma pakai satu cakar. Gila bener, mulai detik ini gue nyatain. Area terlarang ini bakal jadi milik negara Huaxia kita. Orang-orang dari negara beruang utara yang lihat kejadian ini, wajah mereka langsung masam banget. Peserta dari negara Huaxia kalian bener-bener kelewatan. Bisa-bisanya dia diam aja lihat orang mati. Kenapa harus nunggu sampai peserta dari negara beruang utara kami tewas? Baru si Lin Mo ini muncul, kami mengutuk keras negara Huaxia. Negara Huaxia harus ganti rugi atas hilangnya jatah umur negara beruang utara kami. Penonton dari Huaxia yang lihat ada orang ngomongin Lin Mo lagi, jelas langsung gak terima. Kalau peserta dari negara lu sendiri yang lemah, mending lu pada tutup mulut deh. Memangsa serangga cangkang emas. Kekuatan bertambah 5, kecepatan bertambah 2, stamina bertambah 10. Kulit tembaga tulang besi level 2, meningkat jadi tubuh baja tak hancur level 1. Aku menghabiskan waktu penuh selama 5 menit. Buat ngabisin seluruh sisa tubuh serangga cangkang emas itu. Setelah itu, pandanganku beralih ke senapan mesin ringan di sebelah sana. Tanpa ragu sedikit pun, langsung kumakan juga. Lin Mo ini emang dari dulu doyan banget makan. Ya, gaya makannya itu loh, lucu banget kan? Sementara itu, di sisi lain, peserta dari Federasi Bendera Elang sedang memegang senjata AK dan perlahan mendekati area genangan air. Tapi, belum sempat dia mendekat. Peserta dari Federasi Bendera Elang ini rupanya sangat berpengalaman. Dari kejauhan, saat dia melihat ada ular raksasa muncul, dia nggak pakai mikir lagi, langsung ambil langkah 1000 dan kabur. Lu ngapain kabur? Cepetan pakai akal lu itu buat lawan ularnya dong. Genangan airnya udah di depan mata wow. Apa 100 genangan air kita bakal hilang gitu aja? Gue udah nyiapin ember air nih, masa lu malah ngasih tontonan kayak gini sih? Di saat yang sama, setelah berlari cukup jauh, peserta Federasi Bendera Elang menyadari kalau ular raksasa itu nggak ngejar dia lagi. Dia pun langsung bernapas lega. Lalu, dia memikirkan sebuah rencana. Dia membuka saluran obrolan dan berkata, "Hei semua, aku nemuin sebuah genangan air di sini. Cuma masalahnya, ada ular raksasa yang ngejaga. Ada yang mau kerja bareng buat ngabisin ular ini nggak? Nanti sumber airnya bisa kita bagi rata." Oh, ya, seriusan, aku mau ikutan kerja sama. Sementara itu, aku yang baru aja selesai makan sampai kenyang, memutuskan buat lanjut jalan ke genangan air itu. Yah, kan nggak enak kalau cuma makan tapi nggak minum, iya kan? Nggak butuh waktu lama, dari kejauhan aku udah bisa lihat genangan air itu. Dan di saat yang sama, aku juga lihat ada 7 peserta dari negara lain. Tapi waktu itu, cuma 3 orang yang masih berdiri di tepi air. 4 orang lainnya udah terkapar di tanah, nggak tahu masih hidup atau udah mati. Bersamaan dengan itu, peserta dari Federasi Bendera Elang juga nyadar sama kedatanganku. Dengan tatapan bingung dia bilang, "Kok bisa ada manusia sekurus dan selemah ini di tengah gurun? Jangan-jangan dia ini orang suku pedalaman gurun ya?" Peserta dari negara Donying di sebelahnya langsung nyaut. "Kalau dilihat-lihat, kayaknya dia orang Huaxia deh. Tapi karena terlalu kurus, jadi agak susah dikenalin." Peserta dari negara Gaoli menyindir dengan suara pelan, "Orang sekurus ini berani-beraninya datang mau ambil air. Ini sih namanya cari mati aja kan?" Peserta Federasi Bendera Elang itu berpikir sejenak, lalu berkata, "Orang ini kelihatannya agak nggak waras. Kalau dia nekat deketin sumber air, dia pasti bakal berhadapan sama ular raksasa itu." Mumpung dia lagi mengalihkan perhatian ular raksasa itu,
kita bisa memanfaatkannya buat nyerang. Terus kita ambil persediaan airnya. Kalau enggak, sisa air kita ini enggak bakal cukup buat bertahan lama. Sementara itu, ruang siaran langsung negara Huaxia lagi heboh banget kegirangan. Linmo, habisi ular raksasa itu sampai mati. Aku taruhan, dalam 3 jurus pasti kelar. Jangan-jangan abis bunuh ular itu, si Linmo bakal langsung memakannya di tempat. Jangan sampai dia lupa pasang bendera negara di tengah kolam itu. Iya. Meskipun semua orang sangat percaya dengan kekuatan Linmo, tapi mereka lumayan khawatir dengan isi kepalanya. 13119, hati-hati dong, jangan gegabah. Habisnya, sampai detik ini, kelakuan Linmo tuh benar-benar di luar nalar. Di matanya cuma ada makanan doang, gimana orang gak pada khawatir coba? Dan saat aku baru saja sampai di tepi air, tiba-tiba seekor ular raksasa sepanjang 10 meter melompat keluar dari dalam air. Ular itu membuka mulutnya lebar-lebar dan langsung menerkamku. Tapi bukannya menghindar, aku malah mengulurkan tangan kananku dan membiarkannya menggigitku. Ular itu pun langsung melahap seluruh lenganku. Sepertinya dia berencana menelanku hidup-hidup dalam satu gigitan. Terdengar suara benturan keras, tapi tubuhku sama sekali tidak hancur digigitnya. Aku malah langsung melancarkan jurus cakar pembedah langit tepat dari dalam mulutnya. Dalam sekejap, kepala ular raksasa itu hancur berkeping-keping. Tubuhnya menggelepar beberapa kali di tanah sebelum akhirnya mati total. Tapi setelah membunuh ular itu, aku tidak langsung memakannya. Aku justru menoleh ke arah beberapa orang yang berada tidak jauh dari situ. Ya, para peserta dari negara lain. Mending aku usir dulu 3 orang ini. Lalu, aku pun berjalan pelan menghampiri mereka bertiga. Ular raksasa tingkat B itu langsung mati dalam sekejap di tangan Linmo. Kecepatannya gila banget, kan? Ini sih bukan manusia lagi namanya. Peserta dari negara Korea dan negara Jepang langsung lari terbirit-birit begitu melihat Linmo berjalan ke arah mereka. Peserta dari Federasi Elang juga ingin ikut kabur, tapi tenaganya sudah mau habis. Dia pun langsung mengangkat senapan AK miliknya dan menembak ke arah Linmo. Dor, semua pelurunya tepat mengenai tubuhku. Namun, aku sama sekali tidak terluka. Kecepatanku pun sama sekali tidak terpengaruh. Peluru-peluru itu memantul begitu saja dari tubuhku. Peserta dari Federasi Elang itu pun benar-benar putus asa. Dia cuma bisa berdiri mematung di sana. Sementara itu, aku mengernyitkan dahi. Benar-benar gak disangka, peserta Federasi Elang ini berani nyerang aku duluan. Wah, ini sih gak bisa dibiarkan. Kalau begini ceritanya, jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam. Aku langsung maju dan menamparnya kuat-kuat. Tamparanku langsung menewaskan peserta Federasi Elang itu. Peserta dari Federasi Elang telah dibunuh oleh peserta dari negara Huaxia. Keberuntungan nasional Federasi Elang berkurang 10. Keberuntungan nasional negara Huaxia bertambah 10. Begitu pengumuman itu muncul, warga Federasi Elang langsung mengumpat sejadi-jadinya. Setelah euforia kegirangan itu lewat, rasa cemas kembali melanda. Menurut kalian Linmo bisa berenang nggak sih? Lagi pula, sekarang kan kebanyakan orang udah nggak bisa berenang. Jaga omonganmu ya. Duh, jangan sampai kejadian deh. Kalau Linmo nggak bisa berenang, suasananya bakal canggung banget, kan? Semua orang menatapku dengan sangat tegang saat aku berjalan kembali. Mereka benar-benar takut kemungkinan buruk itu terjadi. Namun, setibanya di sana, aku tidak buru-buru memakan ular itu. Aku malah menghampiri kolam, langsung tengkurap di pinggirannya, dan mulai meminum airnya. Ting, menelan air, atribut fisik bertambah 0,1. Poin evolusi bertambah 0, memperoleh keahlian berenang level 1. Setelah mendapatkan keahlian berenang ini, aku akhirnya bisa bernapas lega. Habisnya, aku memang benar-benar gak bisa berenang, tapi aku belum puas sampai di situ, dan terus menenggak airnya. Saat ini, tubuhku terasa seperti jurang tak berdasar, yang dengan gila-gilaan menyerap semua air ini. Dalam waktu singkat, beberapa ton air sudah masuk ke perutku. Selamat, keahlian berenang Inang telah berhasil ditingkatkan, naik dari level 1 ke level 2.
Setelah itu, aku pun berhenti minum. Mending aku tancapkan bendera negara di tengah kolam ini dulu deh. Kalau sampai kehabisan, bisa repot urusannya. Lagi pula, kolam yang kosong melompong nggak ada gunanya sama sekali. Memikirkan hal ini, aku langsung melompat ke dalam kolam air dan dengan cepat berenang ke tengah kolam. Pengumuman, peserta negara Huaxia telah menguasai sebuah kolam air. 100 kolam air akan muncul di wilayah negara Huaxia. Keberuntungan negara bertambah 30 poin. Semua orang yang sakit di negara Huaxia pulih sepenuhnya. Seiring dengan bergemananya suara tersebut, berbagai perubahan mulai terjadi di seluruh negara Huaxia. Mereka yang mengidap kanker kini tersenyum dengan sangat bahagia. Hal ini langsung menyelamatkan nyawa puluhan juta rakyat negara Huaxia. Awalnya mereka semua sudah putus asa, tapi sekarang mereka semua menangis haru kegirangan. Di sisi lain, melihat hadiahnya sudah kuterima, aku langsung meminum air dari tengah kolam itu. Tapi yang tidak aku ketahui adalah, di saat yang sama, tidak jauh dari kolam tersebut, tiba-tiba saja, sejumlah besar besi baja bermunculan dari tubuh seseorang. Dan dengan cepat, sosok yang seluruhnya terbalut armor baja pun muncul. Hahaha, akhirnya, bakatku bangkit juga. Kali ini, peserta dari negara Huaxia itu, bersiaplah untuk mati. Semua penonton langsung menjadi sangat histeris. Astaga, aku nggak salah lihat, kan? Apakah ini Iron Man yang legendaris itu? Sumpah, baju zirahnya keren banget. Cepat pergi dan bunuh peserta negara Huaxia itu. Sementara itu, meski aku sedang asyik minum air, aku tetap memperhatikan isi obrolan dunia. Saat ini, sudah ada 2 peserta dari negara lain yang bakatnya bangkit. Peserta dari Federasi Panji Elang membangkitkan bakat berubah menjadi Iron Man, sedangkan yang satunya lagi bisa mengendalikan api. Dia bisa mengubah seluruh tubuhnya menjadi manusia api. Kekuatan tempur mereka berdua benar-benar mengerikan. Mengalahkan monster tingkat 1 sendirian jelas bukan masalah buat mereka. Di saat yang sama, aku juga tahu kalau mereka akan bekerja sama untuk memburuku. Hal ini malah membuatku sedikit tertarik. Kira-kira, gimana ya rasanya daging Iron Man kalau dimakan? Kalau saja aku bisa merebut perisai milik Kapten Federasi Panji Elang itu, pasti renyah banget kalau dikunyah. Jadi, aku cuma perlu duduk manis di sini menunggu mereka datang. Tentu saja, para penonton di negara Huaxia juga mengetahui situasi peserta dari negara lain ini. Duh, kira-kira Lin Mo bisa menang nggak? Iya, meskipun aku suka banget sama Iron Man. Tapi untuk kali ini, aku pasti mendukung Lin Mo. Kalau Lin Mo berhasil mengalahkan baju zirah itu, aku bakal beli figurin Lin Mo dan memajangnya di rumah. Ding, selamat. Kemampuan berenang tuan rumah telah naik tingkat. Dari level 2 menjadi level 3, aku melihat ke arah kolam yang airnya masih tersisa lebih dari separuh. Kecepatan menyerap air ini rasanya masih terlalu lambat, deh. Habisnya, mulutku cuma sebesar ini. Coba saja kalau suatu saat nanti, mulutku ini bisa menelan seluruh isi kolam ini dalam satu tegukan, pasti mantap. Setengah jam kemudian, aku sudah meminum hampir seluruh air di kolam ini. Tepat pada saat itu, sebuah robot terbang mendekat dari atas langit. Ternyata yang datang adalah Iron Man dan si manusia api. Mereka berencana untuk bekerja sama dan menghabisi Lin Mo lebih dulu. Iron Man bahkan belum mendarat, tapi beberapa rudal sudah ditembakkan dari tubuhnya. Rudal-rudal itu meluncur lurus ke arah kolam air. Para penonton di negara Huaxia yang melihat situasi mengerikan ini, wajah mereka langsung memucat karena panik dan cemas. Gawat, posisi Lin Mo sekarang benar-benar berbahaya. Memang sih, senjata api biasa tidak akan bisa melukai tubuhnya. Tapi kita semua baru saja melihat seberapa mengerikan daya hancur rudal Iron Man. Bahkan monster tingkat 1 pun bisa langsung hancur berkeping-keping. Belum lagi ada si manusia api. Situasinya benar-benar kritis. Peserta dari Federasi Panji Elang itu benar-benar pengecut. 2 lawan 1, masih pakai acara main keroyok dan serang diam-diam lagi. Dalam sekejap, rudal Iron Man itu sudah melesat ke arahku.
dan tepat saat rudal itu hampir menghantam tubuhku, aku menjulurkan tangan kananku dan langsung menangkap rudal itu. Lalu, terdengar suara ledakan yang sangat menggelegar. Aku kini berdiri di sana tanpa busana. Padahal, niat awalku menangkap rudal itu adalah untuk langsung kumakan. Siapa sangka rudalnya malah langsung meledak begitu disentuh. Cuma bikin tanganku terasa geli-geli sedikit sih. Yah, meskipun fisikku tidak terluka sama sekali, tapi baju yang kupakai malah hancur lebur. Tanpa membuang waktu lagi, aku langsung melompat naik ke tepi kolam. Di sisi lain, saat Iron Man menyadari kalau rudalnya sama sekali tidak melukai Lin Mo, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Entah bakat apa yang baru saja dibangkitkan oleh Lin Mo. Tubuhnya ternyata bisa sekeras itu, tapi dia tidak terlalu khawatir. Toh, dia masih punya satu rekan lagi, si manusia api. Jadi, tubuh yang keras pun bukan masalah besar. Dia pasti takut dengan api, kan? Asalkan mereka berdua bekerja sama, mereka pasti bisa membuat Lin Mo mati di sini hari ini. Lalu, dia pun berteriak pada peserta dari negara Yanyu di bawah sana. Kau serang dia dari jarak dekat, aku akan membantumu dari jauh. Setelah kita habisi peserta dari Tiongkok itu, air di kolam ini kita bagi 50-50. Namun, belum sempat Iron Man menyelesaikan kata-katanya, dia langsung terbelalak melihat pemandangan di depannya. Loh, kemana air kolamnya? Kenapa kolamnya jadi kering kerontang begini? Saat manusia api mendekat, dia juga menyadari hal aneh itu. Dengan tatapan curiga, dia menatap Iron Man dan berkata, "Kau tidak sedang menipuku, kan?" Saat ini, Iron Man tidak ingin ribut dengan si manusia api. Lagi pula, kalau manusia api itu pergi, dia sendirian mana mungkin bisa mengalahkan Lin Mo. Karena itu, dia buru-buru membela diri. Kau juga sudah melihat foto yang kuunggah sebelumnya, kan? Kolam ini awalnya penuh dengan air. Kalau sekarang kosong, hanya ada satu alasan, yaitu semua airnya sudah diambil oleh peserta dari Tiongkok itu. Pasti ada alat penyimpan air di tubuhnya. Kalau kita bunuh dia, kita bisa merebut barang-barang itu. Baiklah, aku akan percaya padamu sekali lagi, balas si manusia api. Setelah berkata begitu, manusia api langsung melesat menyerang Lin Mo. Di saat yang bersamaan, tembakan meriam Iron Man dari udara juga meluncur deras ke arahku. Tapi, aku malah membiarkan semua peluru meriam itu menghantam tubuhku begitu saja. Sambil terus berlari menerjang si manusia api, begitu jaraknya sudah dekat, manusia api itu langsung menyemburkan kobaran api yang sangat besar ke arahku. Melihat serangannya, aku hanya tersenyum tipis dan berkata, "Terima kasih atas hidangan lezatnya." Lalu, aku membuka mulut lebar-lebar dan mulai menelan habis semua kobaran api itu. Menelan api, berhasil mendapatkan kemampuan kebal api level 1. Dalam sekejap, seluruh api itu sudah ludes kumakan. Aku pun tertawa lepas dan mengejeknya. "Ah, rasanya belum kenyang nih. Tambah lagi dong." Manusia api mengamuk mendengarnya. "Kurang ajar, kau benar-benar cari mati." "Ya, kalau begitu, hari ini akan kukabulkan permintaanmu." Rasakan sensasi terbakar hidup-hidup. Seketika, bola api raksasa terkumpul di depan manusia api dan melesat ganas ke arahku. Iron Man juga tidak tinggal diam. Dari telapak tangannya, pancaran sinar laser melesat mengincar tubuhku. Tentu saja aku tidak lengah. Aku langsung mengeluarkan jurus cakar pemecah langit untuk menangkis laser itu. Bam! Lasernya langsung buyar berantakan. Tapi, tanganku terasa sedikit kesemutan. Boleh juga kekuatan laser si Iron Man ini. Setelah itu, aku langsung menerobos masuk ke dalam bola api dan mendekati si manusia api. Dengan cepat, aku sudah berada tepat di sampingnya. Dia panik dan mencoba menghindar, tapi semuanya sudah terlambat. Baru saja dia mundur beberapa langkah, aku langsung mencengkeram tubuhnya. "Tunggu, manusia api ini ternyata seorang perempuan? Waduh, ini sih agak canggung jadinya." Masalahnya, sekujur tubuh peserta dari negara Yanyu ini diselimuti kobaran api. Jadi mana bisa aku bedakan dia laki-laki atau perempuan dari jauh? Dengan perasaan canggung, aku langsung menarik tanganku dan berkata, Maaf, aku akan melepaskanmu sekarang. Tapi ingat, kau tidak boleh kabur. Kalau berani lari, aku tidak akan segan-segan padamu."
Dia hanya mendecih kesal. Aku pun tak lagi memedulikan si manusia api itu dan langsung mendongak ke atas. Hei, apa kau tidak capek terbang di atas sana terus? Ayo, cepat turun. Melihat manusia api ditaklukkan secepat itu, wajah Iron Man berubah pucat pasi. Dia lalu berteriak membalas, "Kalau kau hebat, kau saja yang naik ke sini." Aku menatap Iron Man di udara sambil tersenyum sinis. "Oh, begitu. Ya sudah, tunggu saja di situ. Sebentar lagi akan kulucuti baju zirahmu itu. Lagian, aku tidak percaya energimu itu tidak ada habisnya. Mana mungkin kau bisa terbang terus-menerus di atas sana?" Mendengar ancamanku, raut wajah Iron Man langsung berubah tegang. Tentu saja, energi baju zirahnya memang bukan tidak terbatas. Dia harus memulihkan energinya pelan-pelan. Dia memang gak bisa terus-terusan melayang di udara. Lalu dia mendengus dingin dan bilang, "Awas kau ya. Nanti, biarpun badanmu terbuat dari baja, pasti akan kuhancurkan." Mendengar perkataan Iron Man itu, mataku langsung berbinar. Wah, dia ternyata bisa memanggil zirah Iron Man generasi kedua. Kalau begitu, aku gak perlu pusing soal makanan lagi nih. Aku pun membalasnya, "Boleh juga idemu, lebih bagus lagi kalau kau bisa memanggil batu infinity. Rasanya pasti lumayan enak, kan?" Iron Man langsung naik pitam. "Kurang ajar kau, tunggu saja pembalasanku." Setelah itu, pendorong di kakinya menyala, dan dia langsung melesat kabur. Bang Lin memang hebat, Iron Man sampai kocar-kacir ketakutan. Mana berhasil menangkap peserta dari negara bulu api hidup-hidup lagi. Keren banget gila, padahal di film, Iron Man itu jagoan banget. Tapi berhadapan langsung dengan Bang Lin saja dia ciut. Sementara itu, melihat Iron Man kabur, aku sama sekali nggak berniat mengejarnya. Habisnya, aku belum bisa terbang. Bakal susah kalau memaksakan diri menangkap Iron Man. Jadi, kubiarkan saja zirah itu menempel di badannya untuk sementara. Mataku lalu beralih menatap si gadis api. Tapi, belum sempat aku buka mulut, tiba-tiba muncul sebuah pengumuman. "Ngisi, 3 jam lagi, hujan api akan turun melanda. Kemunculannya akan dibarengi oleh siluman api. Bunuh siluman api untuk mendapatkan poin. Hujan akan berlangsung selama 1 jam. Setelah selesai, peringkat poin akan dihitung. Setiap orang akan mendapatkan hadiah sesuai peringkatnya." Yah, aku sih nggak mau terlalu pusing mikirin itu. Aku kembali menatap si gadis api dan bilang, "Aku bisa saja melepaskanmu, tapi aku nggak mungkin membiarkanmu pergi begitu saja. Kau datang ke sini untuk membunuhku, kan? Pasti ada harga yang harus dibayar. Sekarang, aku mau menyerap api milikmu. Kau nggak akan nolak, kan?" Gadis api itu menjawab dengan nada dingin. "Memangnya kalau aku nolak, ada gunanya?" Tanpa basa-basi lagi, aku langsung menghampiri gadis api itu dan mulai menyedot apinya gila-gilaan. 1 menit berlalu, kobaran api di tubuh gadis api itu makin lama makin menyusut. Dia mulai panik dan berteriak, "Cepat hentikan!" Masa bodoh dengan teriakannya, aku terus saja menyedot apinya. Dia malah nekat menyerangku, padahal cuma minta sedikit api, pelit amat sih. Melihatnya melawan, aku mengancam dengan suara berat, "Diam, atau kubunuh kau sekarang juga." Mendengar ancamanku, gadis api itu langsung bungkam. Dia cuma bisa menatap tajam ke arahku. Nggak butuh waktu lama, sedotanku membuat api di tubuhnya semakin menipis. Sampai akhirnya, apinya padam total, dan aku langsung melongo dibuatnya. Mataku terbelalak lebar, lalu dengan bingung aku melontarkan pertanyaan, "Loh, bajumu kemana?" Gadis api itu diam membisu. Dia cuma memandangku dengan wajah datar. Sementara itu, di ruang siaran langsung tiongkok. "Anjir. Katanya sensor piksel cuma buat area sensitif doang. Kok semuanya disensor?" Aku menatap kejadian tak terduga di depanku ini. Badanku langsung kaku, otakku ngeblank seketika. Seumur-umur, aku belum pernah lihat pemandangan sepanas ini. Apalagi, gadis api ini cantiknya bukan main. Saat mataku berserobok dengan wajah dinginnya, aku tersenyum canggung. Lalu aku bilang, "Mending kau nyalakan lagi apimu, deh."
Nggak enak kan dilihatnya kalau kau tampil polos begitu. Namun gadis api itu membalas dengan dingin. Apiku, sudah kau isap habis sampai tak bersisa. Sekarang aku belum bisa mengeluarkannya lagi. Harus nunggu 1 jam lagi baru bisa. Mendengar itu, aku tersenyum canggung dan berkata, "Oke, kalau begitu, kamu istirahat saja di sini. Aku mau lanjut urusanku dulu." Setelah itu, aku berhenti memedulikan si gadis api dan langsung berjalan ke arah ular raksasa itu. Pokoknya aku harus memakan ular raksasa ini dulu. Soal si gadis api, aku juga tidak berniat membunuhnya. Tentu saja aku juga tidak akan melepaskannya begitu saja. Aku harus memanfaatkan waktu sebelum hujan api turun untuk meningkatkan kekebalan apiku. Sesampainya di sebelah ular raksasa itu, aku pun mulai melahapnya. Butuh waktu setengah jam penuh sampai ular raksasa itu hampir habis kumakan. Melihat ada peti harta karun yang tertinggal, aku senang sekali. Berhasil menelan ular piton sisik pasir level 1. Kekuatan bertambah 5, stamina bertambah 10, kecepatan bertambah 5, kelincahan bertambah 3, poin evolusi bertambah 10, poin evolusi bertambah 10, mendapatkan skill meluncur level 1. Tepat saat aku mau membuka peti harta karun itu lalu memakannya, si gadis api menghampiriku. "Boleh minta airmu sedikit? Airku memang boleh buatmu, tapi kamu mau tukar pakai apa?" Ekspresi si gadis api langsung berubah. Dia terlihat agak marah. "Kamu kan sudah melihat seluruh tubuhku. Masa itu belum cukup? Apa kamu masih mau aku menyerahkan tubuhku padamu? Kalau dulu, dihadapkan dengan wanita secantik ini, aku pasti kegirangan. Tapi sekarang zamannya sudah beda. Sekarang, di mataku cuma ada hadiah dari menelan sesuatu. Yang lainnya cuma angin lalu. Apalagi ini kan game yang disiarkan langsung. Aku malas banget melakukan adegan dewasa di depan banyak pasang mata." Memikirkan hal itu, aku berkata dengan nada dingin, "Aku sama sekali tidak tertarik dengan tubuhmu. Kalau tidak punya barang, kamu bisa ngutang dulu. Nanti tinggal bayar pas kita ketemu lagi. Kalau pas ketemu lagi kamu tidak bawa apa-apa, maka seberapa banyak air yang kamu minta dariku, sebanyak itu juga air yang akan kuperas dari tubuhmu." Mendengar ucapanku, si gadis api benar-benar marah besar. Bentuk tubuh dan paras yang selalu dia banggakan, malah diremehkan oleh cowok kurus kering sepertiku. Tapi dia cuma bisa diam dan menahan kesal. Lagi pula, kalau tidak segera minum, dia bisa mati kehausan. "Oke, cepat berikan airnya padaku." Namun kemudian dia malah terlihat kebingungan. "Ngapain kamu buka mulut? Airnya sudah kutaruh di genangan itu. Sana minum sendiri. Kalau apimu sudah lumayan pulih, cepat datang cari aku. Aku butuh apimu untuk naik level." Dengan cepat aku kembali mengeluarkan air ke genangan itu. Setelah itu, aku pergi ke tepi dan membuka peti harta karun level 1. Peti harta karun level 1 terbuka, mendapatkan 1 buah skateboard level 1. Saat itu juga, semua penonton di ruang siaran langsung negara Huaxia dibuat bingung. Masa buka peti harta karun level 1 cuma dapat skateboard? Situasi macam apa ini? Masa dia mau main selancar pasir di tempat seperti ini? Ya sudahlah, paling sebentar lagi juga ditelan oleh Linmo. Tapi di sisi lain, aku yang sedang menatap skateboard di tanganku justru terlihat sangat kegirangan. Lumayan kan, bisa dipakai sebagai alat transportasi. Setelah itu, aku pun mulai menelan peti harta karunnya untuk menaikkan level ruang penyimpananku. Berhasil menelan peti harta karun level 1. Stamina bertambah 10. Poin evolusi bertambah 10. Ruang penyimpanan naik level. Dari level 1 naik ke level 2. Tepat saat aku sedang memeriksa ruang penyimpanan yang baru saja naik level itu, sebuah pengumuman menyita perhatian semua orang. Pemain dari negara Nanrong tewas akibat serangan panas. Umur seluruh rakyat negara Nanrong berkurang 1 tahun. Keberuntungan negara berkurang 10. Ya ampun, ini baru pemain pertama yang mati karena serangan panas loh. Sepertinya, walaupun dia bisa hidup lagi, tidak lama kemudian dia pasti akan mati lagi karena kepanasan. Kali ini negara Nanrong benar-benar dalam masalah besar. Sementara itu, para pemain lain di dalam game, meski belum ada yang mati karena serangan panas, tapi mereka semua sudah hampir mati kehausan. Semua orang lagi gila-gilaan mencari sumber air.
Sementara itu, di sekitar kubangan air tempat Lin Mo berada, sudah ada puluhan peserta dari berbagai negara. Mereka sedang berunding, mencari cara untuk membunuh Lin Mo demi merebut sumber air itu. Kekuatan peserta dari negara Huaxia itu agak gila. Senjata biasa mana bisa membunuhnya? Aku punya belati beracun, ditambah lagi dengan kemampuan menghilangku. Sudah pasti aku bisa menghabisi peserta dari Huaxia itu. Nah, orang ini adalah peserta dari negara Jepang. Bakat yang dia bangkitkan adalah ninjutsu, yang membuatnya bisa menghilang. Ditambah lagi dengan belati beracun yang dia dapatkan setelah membunuh kalajengking berbisa, tingkat kepercayaan dirinya pun melonjak drastis. Dia lalu mengendap-endap mendekati posisi Lin Mo. Sementara itu, aku sendiri sedang asyik menyerap api dari tubuh si gadis api. Selamat kepada Inang, kekebalan api telah meningkat. Dari level 1, naik ke level 2. Setelah itu, dengan sangat puas aku berkata kepada si gadis api. Kamu boleh pergi dari sini sekarang. Lain kali, jangan lupa siapkan barang-barang untukku ya. Si gadis api hanya mendengus kesal, lalu berbalik dan pergi. Lagi pula, para peserta di sekitar kubangan air ini yang sudah membangkitkan bakat mereka, pasti akan datang untuk membunuh Lin Mo. Lin Mo mungkin bisa membunuh 1 atau 2 peserta, tapi apa dia sanggup melawan belasan peserta berbakat sekaligus? Si gadis api jelas tidak percaya dia bisa melakukannya. Setelah gadis api itu pergi, aku melihat waktu. Tinggal setengah jam lagi, misi bertahan hidup pertama akan segera dimulai. Bagi orang lain, ini mungkin sebuah ancaman, tapi bagiku, ini cuma pertanda kalau menu makanan baru akan segera muncul. Dalam hati aku jadi tidak sabar. Seperti apa ya rasanya daging monster roh api itu? Terus, hadiah untuk juara pertama nanti apa ya? Saking asyiknya melamun, tahu-tahu aku malah tertidur pulas. Para penonton dari negara Huaxia yang melihat adegan ini pun langsung panik. Pasalnya, si peserta dari negara Jepang sedang mengendap-endap membawa belati beracun untuk menyerangnya dari belakang. Gawatnya, Lin Mo sama sekali tidak sadar, dia malah asyik tidur di sana. Wah, ini sih benar-benar bahaya. Tadi kalian semua pasti sudah lihat sendiri kan? Belati milik peserta Jepang itu bisa langsung membunuh monster buas level 1 dengan racunnya. Bahkan, cangkang kumbang emas saja bisa langsung meleleh dibuatnya. Entah apakah Lin Mo bisa menahan serangan mematikan itu. Sementara itu, peserta dari Jepang tersebut sudah berada tak jauh dari tempatku. Saat dia melihatku sedang tidur, senyum licik langsung mengembang di wajahnya. Ini benar-benar kesempatan emas dari langit. Begitu dia sampai di sebelahku, dia langsung mengangkat belati hijau tuanya tinggi-tinggi. Dan menusukkannya tepat ke dadaku. Terdengar suara benturan yang nyaring. Belatinya benar-benar menembus masuk ke dalam tubuhku. Tiba-tiba saja, aku merasakan rasa sakit yang lumayan. Ya, rasanya agak cekit-cekit seperti digigit nyamuk. Memangnya di gurun pasir ada nyamuk ya? Tanpa pikir panjang, aku langsung menamparnya. Plak. Peserta dari Huaxia telah membunuh peserta dari Jepang. Umur seluruh rakyat Jepang berkurang 1 tahun. Keberuntungan negara Jepang berkurang 10 poin. Aku cuma bisa terbengong menatap hamparan pasir kosong di depanku. Ekspresi wajahku langsung berubah sedikit. Tunggu dulu, jangan-jangan tadi itu bukan nyamuk, melainkan si peserta dari Jepang itu. Tiba-tiba, klontang, sebuah belati berwarna hijau tua jatuh dari tubuhku ke tanah. Tanpa ragu sedikit pun, aku langsung mengunyah dan menelan belati hijau tua itu ke dalam perut. Menelan belati beracun level 1. Ketahanan fisik bertambah 2 poin, poin evolusi bertambah 10, resistensi racun meningkat, dari level 2, naik ke level 3. Setelah itu, aku langsung memasukkan semua poin evolusi itu ke dalam garis keturunan Taotiku. Ting, mendapatkan kemampuan bakat, menelan langit, level 1. Dengan menggunakan kemampuan menelan langit ini, aku bisa melahap makanan yang ukurannya sangat besar dalam 1 gigitan. Saat melihat bakat kemampuanku yang baru ini, aku langsung kegirangan bukan main. Wah, bukankah ini kemampuan yang paling aku idam-idamkan? Kali ini, aku benar-benar bisa menelan 1 monster buas dalam sekali lahap. Tepat saat aku lagi kegirangan sendiri, pengumuman kembali berbunyi.
Misi bertahan hidup, hujan api turun, resmi dimulai. Durasi, 1 jam. Setelah misi selesai, peringkat akhir akan ditentukan. Seiring dengan pengumuman itu, langit seketika berubah menjadi merah. Kemudian hujan api mulai turun. Di saat yang sama, sekelompok monster roh api juga bermunculan. Baru saja hujan api turun tak sampai 3 menit, sudah ada puluhan peserta dari berbagai negara yang tewas. Tapi saat ini wajahku malah cemberut, cuma gara-gara tempatku ini ternyata adalah zona aman. Aku baru saja kembali dari ruang siaran negara lain. Tiap tetes hujan api ini sungguh mematikan. Asal kena tetesannya, pasti langsung tembus terbakar. Bahkan zirah Iron Man pun tak sanggup menahannya. Wah, sepertinya yang di atas sedang memberkati negara Huaxia kita, ya. Membiarkan Lin Mo muncul di zona aman. Jadinya dia tidak perlu repot-repot mati terbakar. Tapi, di saat yang sama, aku malah menunjuk ke langit dengan kesal dan berseru. Hei langit, kau meremehkanku, ya? Cepat turunkan hujan api di tempatku ini. Penonton negara Huaxia yang mendengar ucapanku pun langsung kaget sampai rahang mereka mau copot. Si kecil yang imut. Bisakah kau bersikap sedikit lebih santai dan jangan terlalu sok imut? Tepat pada saat itu, peserta dari Federasi Bendera Elang menduduki peringkat pertama dengan 10 poin. Ya ampun, Iron Man cuma butuh beberapa tembakan untuk mengirim monster roh api ke alam baka. Kalau terus secepat ini, Federasi Bendera Elang kita pasti akan meraih juara 1. Peserta negara Huaxia itu sampah. 10 menit pun berlalu. Iron Man telah membunuh 3 ekor monster roh api, kokoh di puncak papan peringkat. Saat ini aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Aku sangat curiga kalau langit sedang mengincarku. Dalam hati aku bersumpah, cepat atau lambat, suatu hari nanti aku akan menelan dewa langit ini hidup-hidup. Setelah itu, aku tidak mau membuang waktu lagi. Aku mengeluarkan papan seluncur yang kudapat sebelumnya dan menaikinya. Dengan sedikit tolakan kaki, tubuhku langsung melesat terbang. Tidak lama kemudian, dari kejauhan, aku sudah bisa melihat di mana hujan api itu turun. Jadi, aku langsung melaju kencang ke arah sana. Kurang dari 1 menit, aku sudah tiba di area hujan api tersebut. Tanpa ragu sedikit pun, aku menerobos masuk ke dalam hujan api, mendongak, dan mulai meminum tetesan hujan api itu langsung dengan mulutku. 3 menit kemudian, aku sudah meminum puluhan tetes hujan api. Kekebalan api meningkat, level 2 naik menjadi level 3. Ding, ketahanan suhu meningkat, level 2 naik menjadi level 3. Selanjutnya, aku mulai berlarian tak karuan di tengah hujan api, mencari keberadaan monster roh api. Lagi pula, hanya dengan membunuh monster roh api, aku bisa mendapat poin individu dan masuk ke papan peringkat. Dan untuk kali ini, posisi juara 1 sudah kupesan dari awal. Semua orang langsung dibuat tercengang. Mulutnya itu terbuat dari emas, ya. Saat kalian masih syok, aku sudah mulai beraksi, kawan. Ketika Kak Lin memutuskan untuk turun tangan, aku sudah tahu juara 1 pasti jatuh ke tangannya. Setelah mencari beberapa saat, aku akhirnya menemukan seekor monster roh api. Monster itu berlari menerjang ke arahku. Informasi, monster roh api, level 1. Deskripsi, ini adalah monster yang terbentuk dari api. Bisa menyemburkan api dari mulutnya, dan seluruh bagian tubuhnya memiliki elemen api. Jangan sampai menyentuh tubuhnya sedikit pun, kalau tidak, kau akan hangus terbakar. Tapi karena kulihat itu cuma monster roh api level 1, aku sama sekali tidak khawatir. Aku baru saja dapat skill penelan langit. Entah seberapa hebat efek skill bawaan ini. Sementara itu, para penonton di siaran langsung, setelah melihat deskripsi atribut monster roh api level 1 ini, mulai heboh berdiskusi. Tubuh monster roh api ini kan sepenuhnya terbuat dari api, dia sama sekali tidak punya kepala.
Setidaknya butuh 3-5 kali serangan. Yah, tidak peduli berapa kali serangannya. Gue taruhan, Lin Mo pasti bunuh monster roh api itu pakai tangan kosong. Kalau meleset, gue bakal live streaming berdiri terbalik sambil makan kotoran. Di saat yang sama, penonton dari luar negeri juga ikut menonton siaran langsung Lin Mo. Peserta dari negara Huaxia, kalian sampai sekarang belum membunuh satu monster pun. Iron Man saja butuh waktu 1 menit penuh untuk membunuh satu monster roh api. Peserta dari negara Huaxia pasti kurang lebih sama saja kemampuannya. Bahkan kalaupun peserta negara Huaxia berhasil membunuh monster roh api ini, itu juga bukan masalah besar. Di sekitar sini, kan tidak ada banyak monster roh api untuk dia bunuh. Lalu, di bawah tatapan semua orang, aku akhirnya bergerak, dan pemandangan selanjutnya langsung membuat semua orang di siaran langsung terkejut setengah mati. Monster roh api yang sedang menyerang itu langsung kulahap dengan mulutku yang terbuka sangat lebar. Telan bulat-bulat ke dalam perutku hanya dalam 1 gigitan. Asal tahu saja, ukuran tubuh monster roh api itu sebesar seekor singa. Dengan kata lain, Lin Mo baru saja menelan seekor singa hidup-hidup ke dalam perutnya. Gue nggak salah lihat, kan? Benda segede itu ditelan bulat-bulat sama Lin Mo. Mulut macam apa itu anjir? Jangan-jangan, ini adalah kekuatan Taoti sang monster pemakan segalanya yang legendaris itu. Ngeri banget gila. Sementara itu, para penonton luar negeri yang melihat aksi Lin Mo langsung ketakutan sampai mau jantungan. Beberapa negara kecil. Di saat yang sama, setelah aku menelan monster roh api itu, suara notifikasi sistem terdengar di kepalaku. Berhasil menelan monster roh api level 1. Kekuatan bertambah 5, ketahanan tubuh bertambah 10, kecepatan bertambah 5, C5, ketangkasan bertambah 5, poin evolusi bertambah 20, mendapatkan skill semburan api level 1, poin bertambah 10, mendapatkan 1 peti harta karun level 1, kekebalan api meningkat, level 3 naik ke level 4. Mendengar notifikasi sistem itu, aku langsung kegirangan. Hadiah dari monster roh api ini benar-benar sangat berlimpah. Setelah itu, aku tidak membuang-buang waktu lagi. Aku mulai mencari monster roh api berikutnya dengan gila-gilaan. Dan tidak butuh waktu lama, aku berhasil menemukan monster roh api yang kedua. Masih menggunakan trik yang sama, aku membuka mulut lebar-lebar dan langsung menelannya dalam 1 gigitan. Berhasil menelan monster roh api level 1. Kekuatan bertambah 5. Ketahanan tubuh bertambah 10, kecepatan bertambah 5, ketangkasan bertambah 5, poin evolusi bertambah 20, poin bertambah 10, mendapatkan 1 peti harta karun level 2, semburan api meningkat, level 1 naik ke level 2,